Pemirsa, kerap dirazia, ternyata masih banyak warga nekat berkerumun. Saat razia, petugas mendapati kerumunan pengunjung di sejumlah kafe. Beberapa bahkan nekat pesta minuman keras. Selain duduk berdekatan, pengunjung kafe tidak memakai masker. Tim Satgas 2 Penanganan COVID-19 di Samapta Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli malam di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Satu persatu kafe yang beroperasi secara diam-diam digerebek. Di Jalan Temanggung, Tilung, polisi mendapati banyak pengunjung kafe tidak memakai masker dan duduk berdekatan di dalam kafe. Para pengunjung yang tak peduli terhadap penularan virus corona juga kedapatan berpesta minuman keras. Karena melanggar maklumat Kapolri serta himbauan pemerintah tentang social distancing saat pandemi corona, seluruh pengunjung kafe dibubarkan dan diminta pulang ke rumah masing-masing. Kepada para pemilik kafe diminta tidak membuka usaha mereka sesuai surat edaran pemerintah Kota Palangkaraya. Di beberapa kafe kita bubarkan para pengunjungnya yang tadi banyak seolah-olah kafe itu ditutup. Ternyata begitu kita cek ke dalam, terlalu banyak pengunjungnya dan kita bubarkan. Sosialisasi serta pembubaran kerumunan pengunjung di kafe dan tempat hiburan malam akan terus digelar polisi selama masa tanggap darurat COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Saat razia kerumunan cegah penyebaran virus corona, sekelompok warga didapati pesta minuman keras di parkiran minimarket Kota Makassar. Para pelaku bahkan nekat tidak memakai masker. Berkonvoi sepeda motor, polisi menggelar patroli di Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok pria parubaya ditemukan berkumpul sambil berpesta minuman keras. Saat digeledah, polisi mendapati sejumlah botol minuman keras, bagian diantaranya disembunyikan di bawah kursi. Sementara para pelaku yang sempat diinterogasi polisi ternyata sudah dalam kondisi mabuk minuman keras. Kita juga memakai itu, mereka siapa yang datang mau mengambil. Sebagian pelaku sempat berusaha melawan polisi. Sedangkan barang bukti minuman keras langsung dibuang polisi di lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku berdalih berpesta minuman keras untuk menghilangkan rasa lelah pasca bekerja seharian penuh sebagai juru parkir. Kami periksa, ternyata mereka sementara melakukan pesta miras. Akhirnya kami menghimbau kepada mereka sekiranya segera kembali ke rumah masing-masing terkait dengan adanya anjuran dari pemerintah. Masyarakat diwajibkan tinggal di rumah. Para pelaku diminta membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Razia diikuti himbauan warga agar memakai masker di luar rumah gencar dilakukan polisi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan narapidana di Lapas Kelas 2A Manado, Sulawesi Utara mengamuk dan membakar 4 bangunan. Napi yang mengamuk menuntut dibebaskan karena takut terkena virus corona di dalam penjara. 11 orang diamankan karena diduga sebagai provokator. Ratusan narapidana kelas 2A Manado mengamuk menuntut dibebaskan seperti 115 narapidana lain yang telah menjalani asimilasi dan telah dibebaskan. Para narapidana memprotes dengan dalih takut tertular virus corona dalam penjara. Para narapidana kemudian justru membakar sejumlah bangunan termasuk kantin dan dapur tahanan. Satu narapidana terkena tembakan polisi yang berupaya membubarkan kerusuhan dengan tembakan peringatan. Hingga malam hari, kemarahan para narapidana belum mereda, menuntut untuk bisa bebas. Sementara polisi menjaga ketat dari luar seluruh bangunan. Ratusan narapidana melemparkan berbagai benda pada aparat gabungan yang menjaga. Tembakan peringatan tak membuat penghuni lapas menghentikan amukannya. Kami akan melindungi saudara-saudara. Polisi berhasil masuk ke dalam komplek lapas dan mengamankan sejumlah penghuninya, termasuk yang mengalami luka. Kerusuhan lapas bermula dari narapidana blok narkoba yang memprotes karena menuntut dibebaskan
setelah sebelumnya 115 narapidana lain telah keluar. Yang lain juga menuntut untuk mendapat pembebasan. Nah, ini kami minta juga, ini juga baru sifatnya dugaan, tentunya kami harus melakukan penyelidikan lebih jauh tentang apa daripada penyebab kerusuhan ini. Polisi mengamankan 11 narapidana tahanan kasus narkoba yang diduga menjadi provokator. Para narapidana ini diduga menghasut tahanan lainnya untuk melakukan aksi minta dibebaskan. Otak kerusuhan yang kurang lebih berjumlah 11 orang. Kita sedang dalami motifnya apa, sehingga mereka dapat melakukan gerakan yang seperti saat ini. Saat ini kondisi lapas kelas 2A Manado telah kondusif. 435 narapidana masih berada di dalam lapas dan mendapat pengamanan ketat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, baru beberapa hari bebas dari rutan, seorang napi mencuri di rumah warga. Pelaku merupakan salah satu dari 30.000 lebih napi yang dibebaskan untuk memutus penularan virus corona. Warga Wajo, Sulawesi Selatan mempergoki pencuri di sebuah rumah di Desa Lempa, Wajo, Sulawesi Selatan. Warga mengepung pelaku yang diketahui mantan napi yang baru beberapa hari bebas. Laporan dari masyarakat telah diduga melakukan percobaan pencurian di salah satu rumah warga di Desa Lempa, Kecamatan Pamana, sehingga kami bersama dengan anggota mendatangi TKP dan benar adanya bahwa pelaku tersebut berada di rumah tersebut, sehingga kami melakukan penyelidikan dan ternyata yang bersangkutan berada di rumah tersebut. Pelaku merupakan salah satu dari 30.000 napi di seluruh rutan di Indonesia yang mendapat program asimilasi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu penangguhan bersyarat. Pelaku kini diperiksa di Polsek Pamana, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil ditemukan tewas dibunuh di kebun karet di Jambi. Ironis, pelaku pembunuhnya ternyata suami korban. Pelaku bahkan merekayasa pembunuhan istrinya seolah-olah bunuh diri. Pembunuhan disaksikan putri kandungnya yang juga menjadi korban kekerasan seksual pelaku. Warga desa Dwi Karya Bakti, Bungo, Jambi mengangkut mayat Lilis Suryani dari hutan karet dalam kondisi luka di lehernya. Warga menemukan mayat Lilis berada di ranting pohon karet dengan seutas tali. Warga sempat menduga Lilis tewas karena bunuh diri. Setelah mayat istrinya dimakamkan, polisi menangkap Andi Saputra karena laporan putrinya yang berusia 13 tahun. Andi dilaporkan putrinya karena sudah berulang kali memperkosa sejak bulan Februari lalu. Dari laporan ini, kemudian polisi mengungkap pembunuhan Andi pada Lilis istrinya karena dilakukan di depan putrinya. Warga korban ini dari Musirawas, Linggo, menelpon ke anggota Polres Bungo bahwa anak ini telah melaporkan ke tempat neneknya bahwa mama kandungnya ini dibunuh kandungnya sendiri, ini diperkosa sebanyak 4 kali. Andi Saputra kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan belum mau mengakui perbuatan yang dilakukan. Namun polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk bantal yang digunakan untuk membunuh istrinya. Putrinya, korban pemerkosaan, juga masih menjalani pemeriksaan. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Polantas di Medan, Sumatera Utara terekam video amatir meludahi pengemudi mobil. Setelah video viral di media sosial, oknum polisi ini terancam diberi sanksi. Dari video amatir, Brigadir RS menghentikan mobil sedan di Jalan MT Haryono, Medan, Sumatera Utara.
Anggota Polantas yang bertugas di Polsek Medan Timur sempat terlibat cekcok mulut dengan pengendara mobil. Tak lama kemudian, Brigadir RS membuka maskernya dan meludahi pengendara di dalam mobil. Aksi ini membuat pengemudi emosi sontak keluar dari mobilnya. Cekcok mulut antara Brigadir RS dan pengemudi mobil nyaris berujung adu jotos. Video ini direkam oleh pengemudi mobil lain yang sebelumnya dihentikan oleh Brigadir RS dan mengaku dimintai sejumlah uang setelah menyita surat kendaraannya. Uang ini bukan diserahkan kepada Brigadir RS, melainkan diserahkan kepada teman Brigadir RS yang bukan anggota polisi dan diduga orang suruhannya. Terkait video beredar viral di media sosial, Polrestabes Medan telah mengambil tindakan tegas kepada Brigadir RS. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Medan terkait dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan Brigadir RS. Menyesali terhadap sikap perilaku, tutur kata dan tindakan dari oknum personil kami. Kami memohon maaf kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, karena apa yang diperbuat oleh oknum personil kami telah melukai perasaan dari hati. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan Brigadir RS kini ditangani Propam Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Seorang pria pelaku penamparan terhadap perawat di klinik di Semarang, Jawa Tengah diamankan polisi. Pelaku yang sedang mengantar anaknya berobat emosi saat ditegur tidak memakai masker. Dari kamera CCTV terekam BC, 43 tahun, berada di dekat meja perawat di Klinik Pratama Dwi Puspita di Kemijen, Semarang Timur, Jawa Tengah. Tak lama kemudian pelaku menampar HM, perawat yang bertugas di klinik. Dari rekaman kamera CCTV, polisi langsung mengusut kasus penamparan pelaku terhadap korban. Pelaku bekerja sebagai petugas keamanan di sekolah dasar, diamankan polisi dari rumahnya di kawasan Semarang Timur ke Mapolrestabes Semarang. Di hadapan polisi, pelaku BC berdalih menampar korban karena emosi, ditegur korban tidak memakai masker saat mengantar anaknya berobat di klinik. Polisi menjerat pelaku BC dengan pasal berlapis. Kesalahan saya sikap, mungkin dulu saya dengan kondisi anak saya waktu itu panas, itu aja Pak, saya mengaku salah. Akan kami persangkakan dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dan 335 KUHP. Keterangan sementara dari saksi. Jadi untuk pelaku atau terduga pelaku, saudara BC ini emosi pada saat diperingatkan oleh perawat yang ada di klinik tersebut untuk menggunakan masker. Akibat dianiaya pelaku, korban HM mengeluhkan kerap pusing kepala disertai mual. Polisi telah memeriksa kondisi kesehatan korban dan meminta visum dokter sebagai barang bukti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Tolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal akibat virus corona, Ketua RT dan 2 tokoh masyarakat ditangkap polisi. Ketiganya diduga sebagai provokator. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.